Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salina Dwiandayani dari Prodi S1 Farmasi 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaminan mutu kosmetik. Dalam jaminan mutu kosmetik terdapat CPKB. CPKB itu apa sih? Cara pembuatan kosmetik yang baik. Disingkat, CPKB adalah seluruh aspek kegiatan pembuatan kosmetika yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaan. Penerapan pedoman CPKB dibuktikan dengan yang pertama yaitu sertifikat CPKB, yang kedua sertifikat pemenuhan aspek atau SPA CPKB. Tugas dan tanggung jawab CPKB untuk memastikan bahwa produk secara konsisten dibuat dan dikontrol agar memenuhi spesifikasi mutu yang ditetapkan yang mencakup semua aspek produksi dan pengawasan mutu. Yang berperan dalam CPKB adalah seluruh personil baik berada di bagian produksi maupun bagian pengawasan mutu. Dalam struktur organisasi perusahaan, bagian produksi dan pengawasan mutu dipimpin dengan orang yang berbeda dan tidak bertanggung jawab satu sama lain. Kepala bagian produksi telah mendapat pelatihan yang memadai dalam pembuatan kosmetik, memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam manajemen produksi yang meliputi semua pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan personil produksi, area produksi, dan pencatatan. Apa sih industri kosmetik golongan A dan B? Industri kosmetik golongan A adalah industri yang memiliki apoteker sebagai penanggung jawab teknis. Industri kosmetik golongan B adalah industri kosmetik yang memiliki tenaga teknis kefarmasian sebagai penanggung jawab teknis. Industri kosmetik golongan B dilarang memproduksi yang pertama kosmetik untuk bayi, yang kedua kosmetik yang digunakan sekitar mata, rongga mulut, dan atau membran mukosa lainnya. Yang ketiga yaitu kosmetik yang mengandung bahan yang memiliki fungsi sebagai anti jerawat, penjerah kulit, tabir surya, semi-filling, dan atau pewarna rambut. Yang keempat yaitu kosmetik yang dalam pembuatannya memerlukan teknologi tinggi yaitu aerosol dan serbuk kompak. Gambaran dan alat yang digunakan yaitu peralatan untuk membuat kosmetik hendaklah memiliki desain konstruksi yang tepat, ukuran yang memadai, serta ditempatkan dan dikualifikasi dengan tepat agar mutu kosmetik terjamin sesuai dari batch ke batch dan untuk memudahkan pembersihan dan perawatan. Yang kedua yaitu pemasangan dan penempatan peralatan hendaklah ditempatkan sedemikian rupa untuk memperkecil kemungkinan terjadinya pencemaran serta campur baur antar produk. Aspek-aspek dalam CPKB. Yang pertama yaitu sistem manajemen mutu. Sistem mutu dibuat, ditetapkan, dan diterapkan sehingga kebijakan yang ditetapkan dan tujuan yang diinginkan dapat dicapai sesuai dengan menempatkan struktur organisasi, tugas dan fungsi, tanggung jawab, prosedur, instruksi, proses, dan sumber daya untuk menerapkan manajemen mutu. Yang kedua yaitu ketentuan umum. Yang pertama yaitu ada bahan awal, yaitu bahan baku dan bahan pengemas yang digunakan dalam pembuatan suatu produk. Yang kedua yaitu bahan baku, di mana bahan baku adalah bahan yang ada dalam formula produk kosmetika. Yang ketiga ada bahan pengemas, batch, dokumentasi, kalibrasi, karantina, nomor batch, diluluskan, pembuatan, pengawasan selama produk, pengawasan mutu, pengemasan, pengolahan, ditolak, kosmetika, produksi, produk antara, produk jadi, produk kembalian, produk olahan, sanitasi, spesifikasi bahan, dan tanggal pembuatan. Yang ketiga yaitu personalia.
Tersedia personil dalam jumlah yang cukup dan mempunyai pengetahuan, pengalaman, keterampilan, dan kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Yang keempat yaitu bangunan dan fasilitas. Bangunan dan fasilitas tempat untuk mencegah kontaminasi dan lingkungan di sekitarnya dan dari hama untuk perbekalan kesehatan rumah tangga yang tidak mengandung bahan yang tidak berbahaya dan produk kosmetika dapat menggunakan sarana dan peralatan yang sama dengan dilakukan pembersihan dan perawatan untuk mencegah kontaminasi silang dan risiko campur baur. Yang kelima yaitu peralatan. Peralatan didesain dan ditempatkan sesuai kebutuhan produk yang dibuat. Permukaan peralatan yang bersentuhan dengan bahan yang sedang diproses tidak boleh bereaksi atau menyerap bahan tersebut. Yang keenam yaitu sanitasi dan higien. Sanitasi dan higien dilaksanakan untuk menghindari terjadi kontaminasi dalam pembuatan produk. Sanitasi dan higien mencakup personil, bangunan dan fasilitas peralatan atau perlengkapan dan bahan awal serta produk termasuk padanya. Yang ketujuh yaitu produksi. Ini maksud produksi yaitu pada bahan awal, sistem penomoran batch, penimbangan, pengukuran, produsen, dan pengolahan produk kering, produk basah, serta perlabelan dan pengemasan. Yang ke-8 yaitu pengawasan mutu. Pengawasan mutu merupakan bagian penting dari CPKB karena memiliki jaminan konsisten untuk produk kosmetika yang dihasilkan. Sistem pengawasan mutu untuk menjamin bahwa produksi dibuat dari bahan yang benar, bermutu dan jumlah yang sesuai, serta kondisi pembuatan yang tepat sesuai prosedur yang tepat. Pengawasan mutu meliputi pengambilan sampel, pemeriksaan, dan pengujian terhadap bahan awal. Kesembilan yaitu dokumentasi. Dokumentasi merupakan riwayat setiap batch, mulai dari bahan awal sampai produk jadi. Sistem ini merekam aktivitas yang dilakukan meliputi pemeliharaan, peralatan, penyimpanan, pengawasan mutu, distribusi, dan hal-hal spesifikasi lain yang terkait dengan CPKB. Yang ke-10 yaitu audit internal. Audit internal terkait kegiatan penilaian dan pengujian seluruh atau sebagian dari sistem mutu dengan tujuan untuk meningkatkan sistem mutu. Yang ke-11 yaitu penyimpanan. Area penyimpanan memiliki kapasitas yang cukup, sehingga memungkinkan penyimpanan berbagai jenis bahan dan produk secara teratur, meliputi penyimpanan untuk bahan awal, produk antara, produk ruahan, dan produk jadi, produk yang dikarantina, dan produk yang lulus uji ditolak, dikembalikan, atau ditarik dari peredaran. Yang ke-12 yaitu kontrak produksi dan pengujian. Pelaksanaan kontrak produksi dan pengujian secara jelas ditetapkan, disepakati, dan diawasi agar tidak terjadi kesalahpahaman. Yang ke-13 atau yang terakhir yaitu penanganan keluhan dan penarikan produk. Penanganan keluhan ditentukan personil bertanggung jawab untuk menangani keluhan dan dapat memberikan keputusan bila personil yang ditunjuk bukan merupakan personil yang diberi kewenangan untuk menangani hal tersebut, maka personil tersebut diberi arahan untuk terus waspada terhadap kasus-kasus keluhan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.